Halo, selamat pagi pemirsa. Anda menyaksikan Selamat Pagi Indonesia bersama saya Gadis Bianca. Pemirsa, Kota Makassar meraih penghargaan People of the Year 2023 yang diselenggarakan oleh Metro TV. Makassar menerima penghargaan dalam bidang ekonomi sebagai kota dengan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan kreatif. Apa saja terobosan yang dilakukan Kota Makassar di tahun ini? Kita akan berbincang bersama dengan Wali Kota Makassar, Bapak Muhammad Ramdan Pemanto, atau yang akrab disapa Pak Dani Pemanto. Selamat datang, Pak Dani. Apa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat Pak Dani sebagai Makassar sebagai kota dengan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan kreatif. Ya. Kalau boleh bocorannya, ini pertumbuhan ekonominya seperti apa sih di Makassar gambarannya Pak Dani? Jadi memang sebelum COVID kita mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi, 8,79. Oke, 8. Pada saat COVID dia terkontraksi minus 1,27. Kemudian setelah COVID kita mulai rebound 4,4 dan tahun lalu 5,4. 5,4 memberikan kita sebuah tanda bahwa kita lebih baik dari nasional dan lebih baik dari provinsi. Berarti Makassar memiliki kontribusi positif secara ekonomi untuk mendukung provinsi dan mendukung nasional. Ya. Kalau kita lihat dari negatif bahkan ya dari minus sampai akhirnya 5,4% begitu pertumbuhan ekonominya. Apa strateginya kemudian Kota Makassar bisa bangkit apalagi dari pandemi COVID-19? Kalau kita lihat 8,79 sebelum COVID, pada saat itu memang existing kondisinya adalah sebelum COVID, waktu itu peran ekonomi mikro atau peran masyarakat ekonomi kecil itu tidak terlalu besar. Belajar dari pandemi, ternyata yang paling kuat atau yang paling baik di dalam kemampuan bertahan di dalam ekonomi yang sulit justru UMKM, jadi ekonomi kecil. Nah, sehingga kami meriset kembali, ekonomi kami dengan memperbesar peran ekonomi kecil. Nah, sehingga terlihat betul bukan hanya kita berhasil rebound dari minus 1,27 menjadi 5,4, tetapi juga memperkecil Gini rasio. Dan income per kapita naik, kemudian pengangguran menurun, walaupun masih 2 digit. Ya, dampaknya meluas tentunya ya. Iya, karena kita meriset, kita belajar dari pandemi, bagaimana momen ini untuk meresetting kembali ekonomi kita. Ya, baik. Dengan ekonomi yang akhirnya rebound, apa kemudian dukungan dan support dari pemerintah untuk UMKM tadi karena memang ekonomi yang inklusif ini sangat penting begitu ya? Iya, pertama mengengage mereka, melibatkan mereka, memotivasi mereka, sehingga mereka punya inisiasi yang tumbuh, kemudian mereka mulai menjadi entrepreneur di bidang UMKM. Kemudian kita mengintervensi dengan menginkubasi mereka dengan inkubator center. Yang kemudian setelah dari inkubator center baru mereka kita lepas, bisa fight secara pemasaran, secara rasa, ukuran, standarisasi, kemasan. Itu kita intervensi. Nah, sehingga mereka bisa lebih berdaya, lebih mandiri, dan alhamdulillah sekarang sudah banyak ya, sudah dari ya walaupun belum terlalu banyak benar, tapi kita sudah mulai dengan sekitar 200-an UMKM yang sudah berhasil kita inkubasi. Oke. Baik, dengan program inkubasi entrepreneur khususnya UMKM ini masih berjalan bagaimana programnya Pak? Jadi inkubator center itu sudah jadi lembaga karena itu menyangkut visi misi saya. Nah, sehingga itu kita memfasilitasi semua UMKM yang belum disentuh apa-apa dengan yang tumbuh secara alamiah, kemudian masuk inkubator center, kemudian dia menjadi startup lah, jadi startup lorong istilahnya kita, startup dari lorong gitu. Baik, angka pertumbuhan 5,4% ini tidak kecil, ini cukup besar dan bahkan tadi disebutkan lebih dari nasional. Seperti apa target tahun depan? Saya yakin kita bisa menembus 6% tahun depan. Tanda-tanda itu cukup kelihatan. Kita juga berhasil menurunkan inflasi, sebelumnya hampir 6. Sekarang sekitaran 3. Nah, 3 adalah angka equilibrium dari sebuah inflation rate. Dan saya kira
kita membutuhkan memang, kami pernah selalu mengusulkan kepada BPS untuk mengukur pertumbuhan ekonomi kira-kira mirip seperti mengukur inflasi. Inflasi kan diukur per bulan, sehingga kita punya navigasi untuk berjalan ke depan. Kalau memang berat per bulan, per 3 bulan lah, sama seperti provinsi mengukur pertumbuhan ekonominya. Jadi terlihat begitu track kami kan bertahun, kami nggak tahu ini sekarang ini bagaimana. Memang paling ideal sih per bulan. Oke, baik. Kita masih akan berbincang mengenai pertumbuhan ekonomi yang kreatif dan juga inklusif ala Kota Makassar pada ini usai jeda. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Didukung oleh Kembali Selamat Pagi Indonesia, pemirsa. Kita masih bersama dengan Wali Kota Makassar, Pak Denny Pomanto. Pak, kalau tadi kita bahas pertumbuhan ekonomi di Kota Makassar yang sangat signifikan begitu, dari minus sampai 5,4%. Apa sektor-sektor yang kemudian membantu Kota Makassar rebound dari pandemi COVID-19? Jadi alhamdulillah Makassar memiliki lebih dari satu core ekonomi yang menjadi penopang ekonomi kita. Yang pertama tentunya perdagangan sebagai hub di Sulawesi Selatan, hub di Sulawesi, dan hub di Indonesia Timur. Tentunya kita sangat mengandalkan peran Pelabuhan Makassar, Soekarno-Hatta Makassar. Nah, apalagi kita punya pelabuhan baru sekarang dengan draft yang cukup baik atau kedalaman yang terdalam di Indonesia. Nah, sehingga itu yang pertama dulu, perdagangan. Yang kedua adalah jasa. Nah, jasa ini lebih ke jasa MICE. Jadi meeting, insentif, konvensi dan expo. Dan yang ketiga adalah properti. Properti juga cukup berkembang dengan baik. Dan ada yang terakhir, ini sangat-sangat agresif pertumbuhannya. Pada saat kami mencanangkan sebuah branding baru Kota Makassar menjadi kota makan enak. Ya, ada F&B naik dengan sangat drastis. Ada 14% kenaikan daripada pertumbuhan penerimaan dari F&B. Luar biasa ya, dengan ada juga banyak festival dan event-event. Nanti saya akan bahas mengenai event-event dan juga MICE itu, Bapak. Tapi kalau kita lihat, tadi kita bahas bahwa pertumbuhan ekonomi di Makassar adalah pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan kreatif. Nah, saya mau bahas dari sisi kreatifnya nih, Pak. Bagaimana kemudian support dari pemerintah Kota Makassar untuk industri ekonomi kreatif, apalagi untuk anak muda, Gen Z yang kemudian ingin mengeluarkan talenta-talentanya, seperti apa, Pak? Jadi memang untuk membuat sebuah kota jadi kreatif, pertama memang harus inklusif dulu, engagement dulu yang kita kuatkan. Bagaimana melibatkan semua orang. Kemudian yang kedua, kita siapkan ruangnya. Makanya festival-festival yang kami buat, baik itu annual festival maupun festival-festival bulanan, itu tidak lain adalah mempersiapkan ajang unjuk kreatif dari anak-anak kita dari berbagai sektor kreativitas. Seperti F8 berarti ada 8 jalan di sana, jalan seni, kebudayaan dan kreativitas yang membuat anak-anak kita bisa mengeluarkan semua bakatnya, semua talentanya, semua idenya. Nah, apalagi memang kami dalam 2 tahun terakhir ini mengusung isu next generation. Jadi Gen Z dan millennials mendapat tempat yang sangat dominan di semua event kita. Terakhir event ulang tahun kota. Itu hampir 80% itu anak-anak muda semua kita siapkan di situ. Nah, ini tidak lain adalah bagaimana kota ini harus sustain, ya, bagaimana kita mempersiapkan generasi masa depan kita agar betul-betul memiliki bekal yang lengkap untuk melanjutkan estafet memimpin Kota Makassar. Dan alhamdulillah
Makassar telah dinobatkan secara resmi menjadi 5 kota kreatif di Indonesia. Oke, termasuk 5 kota paling kreatif se-Indonesia. Iya, betul sekali. Oke, oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Baik, artinya juga ada inkubasi yang seperti dilakukan untuk para entrepreneur. Nah, ini untuk para anak muda yang mempunyai bakat-bakat begitu ya Pak ya, ada bimbingannya ya? Ya, contoh misalnya tentang perfilman, sinias Makassar sangat menonjol, sangat dominan sekarang di kancah nasional. Beberapa film-film produksi anak-anak Makassar itu tembus dalam festival-festival film dunia. Kemudian musik misalnya, hampir setiap minggu kita punya pagelaran musik. Nah, bisa dilihat misalnya di folklore, di tarian dan lain-lain, sangat berkembang. Sanggar-sanggar tari sangat hidup. Karena kita sering dikunjungi tamu, event-event nasional, internasional, lokal. Jadi mereka punya ruang untuk berkreasi, berkarya yang sudah terjadwal dengan baik. Jadi mereka mau tidak mau, misalnya ada tarian baru, tampil 10 kali kan sudah tidak update lagi, maka dia terus membuat hal-hal yang baru. Nah, sehingga mereka saling bersaing untuk mendapatkan kualitas yang terbaik. Agendanya rutin disiapkan untuk mereka juga bisa tampil gitu, dan tentunya ini menjadi pintu untuk memperkenalkan budaya Makassar. Betul sekali. Core-nya adalah, anchor-nya atau akarnya adalah bagaimana budaya Makassar ini dari lokal menjadi global, jadi globalisasi. Oke, kita nanti akan bicara soal kesiapan dari Kota Makassar sendiri, dari event-event yang selalu rutin diselenggarakan di Kota Makassar, bahkan juga sudah level nasional dan internasional ya event-event yang diselenggarakan di Kota Makassar. Usai jeda, Pak Dhani, kita akan kembali pemirsa, tetap bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Didukung oleh Kembali di Selamat Pagi Indonesia, pemirsa, dan juga Pak Dhani, mungkin kita sampaikan bahwa banyak sekali event nasional maupun internasional yang diselenggarakan di Makassar. Tadi kita bahas ada Festival F8, lalu juga sebut saja ada Konferensi Arsitek ASEAN, Multilateral Naval Exercise Komodo. Nah, luar biasa sekali event-eventnya, dan tentu saja ini pasti mendongkrak misalnya okupansi hotel, lalu juga pengunjung yang datang ke Makassar. Bagaimana kemudian Kota Makassar menyiapkan kesiapan dari event-event ini, Pak Dhani? Ya, yang pertama kalau seperti annual event kita, misalnya F8, itu alhamdulillah sudah 2 tahun ini sudah diswastakan penuh. Jadi betul-betul profesional dan kita sudah masuknya udah berbayar. Nah, menariknya ramainya tidak kurang. Ya, justru masyarakat antusiasme tetap terjaga. Yang kedua, tentunya event-event internasional yang inisiasinya adalah pemerintah, karena kami sudah punya cukup banyak pengalaman soal event-event nasional, sehingga alhamdulillah kita berhasil menyelenggarakan beberapa event yang sangat bergengsi yang mengangkat nama bangsa. Misalnya Multilateral Naval Exercise Komodo kemarin, yang diinisiasi oleh Pak Kasal bersama Pak Panglima TNI, yang menghadirkan 36 negara, ada sekitar 100 jenderal datang, ada sekitar 30 kapal perang datang, eventnya 7 hari, 22 event, ya side eventnya 22. Nah, sehingga betul-betul Makassar itu ditumpah dengan angkatan laut oleh seluruh dunia. Bahkan angkatan yang menarik adalah secara diplomasi, angkatan lautnya yang lagi musuh-musuhan. Ya, ada Rusia, ada Cina sebelah, ada Amerika, Australia, Inggris, Perancis, di sebelah ada India, ada Pakistan, ada Iran. Jadi menarik sekali, artinya di Makassar mereka damai. Nah, kenapa damai? Karena event-eventnya memang event-event yang kebersamaan. Nah, dan alhamdulillah itu sangat-sangat berhasil. Nah, kemudian kami juga mendapat tuan rumah beberapa kunjungan-kunjungan, misalnya kunjungan dari calon pejabat eselon 1, kayak Lemhanasnya Singapura ada 43, itu benchmarkingnya ke Makassar. Nah, itu kan kita juga share, kita belajar sambil mereka melihat juga belajar banyak hal, dan artinya kita bangga sudah menjadi contoh.
Di samping event-event internasional, ada ASEAN Arsitek, ada kemarin ada Disability Summit, ya ASEAN Summit. Kemudian ada banyak beberapa dalam skala-skala ASEAN, walaupun eventnya cukup eksklusif, ada juga yang inklusif, orang semua bisa masuk ke dalamnya. Jadi saya kira belajar dari pengalaman sebelum-sebelumnya, dan tadi dukungan dari industri kreatif Kota Makassar, mau penari banyak, mau penyanyi banyak lokal ini, mau event organizer banyak, jadi kita punya banyak pilihan. Nah, sehingga kita tahu kalau misalnya eventnya melibatkan tamu kita di Eropa, itu ada penyanyinya sendiri, ya penarinya sendiri, jadi kita udah tahu taste, international taste itu udah dipetakan lah. Baik. Festival 8 tadi disebutkan festival tahunan yang selalu ditunggu-tunggu masyarakat Kota Makassar, dan disebutkan juga bahwa sektor industri panganan F&B ini menjadi bertumbuh sangat signifikan. Ada pengaruhnya dari festival F8? Oh, besar sekali. Justru kan salah satu dari F di F8 itu adalah Food Festival. Food Festival. Di Food Festival itulah orang bisa mencicipi 40 makanan terbaik Makassar. 24 jam. Nah, sebentar lagi kita akan bikin festival makan enak. Kita akan ada beberapa teman-teman swasta sudah mengusulkan festival ikan. Kemudian Pak Gubernur kemarin memerintahkan kepada saya untuk membuat festival pisang. Jadi saya kira Makassar siaplah dengan. Jadi makanya kami kemarin ulang tahun kota mencanangkan sebuah branding baru. Jadi bukan menghapus branding lama, ya, menambah branding baru, yaitu Kota Festival Tepian Air. Jadi Waterfront Festival ini menjadi waterfront kita menjadi fokus menjadi festival tiap bulan, tiap minggu. Jadi semua acara kita fokuskan di sana. Luar biasa, surga kuliner Kota Makassar ya. Ya, kota makan enak. Kota makan enak. Kota makan enak itu anggaplah istrinya, suaminya Kota Festival Tepian Air. Jadi ini kegiatannya orang makannya di sini. Jadi disandingkan lah ya, dikawinkan keduanya. Oke, baik. 2023 rasanya sebentar lagi akan berganti. Pak Dhani, apa harapannya ke depan di tahun 2024? Strateginya seperti apa untuk kemudian Makassar semakin maju dengan pertumbuhan ekonomi yang positif? Saya kira 2024 adalah tahun yang cukup berat bagi Indonesia karena kita punya agenda nasional, yaitu pemilu. Pemilu serentak bukan agenda biasa, apalagi serentaknya dibagi dua sub agenda antara September, tadinya November ya, sudah September, dan Februari. Nah, walaupun seperti itu, tapi ini saya melihat sebuah kesempatan yang menarik. Karena di era pemilu seperti ini, banyak orang spend money, banyak orang mengeluarkan duitnya untuk kepentingan politik. Nah, sehingga justru di saat-saat seperti inilah kita punya kesempatan memacu dan memicu ekonomi kami Makassar lebih tinggi lagi. Karena makin banyak orang berkegiatan politik, makin banyak mereka pasti mengeluarkan ongkos operasional, ya, dan perangkat-perangkat politiknya, alat peraga politiknya. Nah, itu adalah bisnis. Jadi kita jangan melihat hanya politiknya saja, tapi bagaimana politik membangkitkan ekonomi itu penting sekali. Harus lihat peluangnya ya. Peluangnya. Baik, terima kasih bincang-bincangnya Pak Dhani. Semoga menjadi inspirasi bagi kota-kota lain untuk sama-sama menumbuhkan ekonomi Indonesia untuk ke arah yang lebih baik. Terima kasih Pak Dhani. Terima kasih. Dan pemirsa, demikian perbincangan kami sekaligus menutup jumpa kita di Selamat Pagi Indonesia kali ini. Saya Gadis Bianca pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.